sama dewa. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang meragukan di dalam Islam? Silakan. Ingat, kita memandang kebenaran agama, jangan lihat oknumnya, tapi lihat kitab sucinya. Kitab suci sebagai gambaran kebenaran sebuah agama, bukan pelakunya. Kalau pelaku, maka tidak ada kitab di atas muka bumi ini yang benar. Silakan. Silakan Bang Gugum. Bang Gugum. Silakan. Ya baik. Ya oke. Ya yang saya pahami ya beberapa yang saya belum pahami, terutama di dalam hari akhir itu atau hari penghakiman ini. Jadi intinya tidak ada syafaat yang seperti yang Pak Juma tadi bilang untuk Nabi Isa berikan, tetapi sebagian dari umat mereka juga berhak memasuki surganya yang di surga gitu. Nah pemahaman Suara Pak Gugum kecil Pak, suaranya kecil banget Pak. Ya, artinya ya literasi atau kitab atau keterangan masalah hari akhir memang itu kan gaib. Narasi atau keterangan yang ada di kami itu hanya sedikit masalah hari penghakiman, tidak seperti Bang Zuma yang tadi jabarkan secara detail bahwa ada step-step tertentu sampai orang tersebut berhak memasuki surga atau neraka. Nah hal-hal inilah yang membuat saya bertanya. Informasi ini ya berharga bagi saya gitu. Artinya keselarasan dan keadilan memang diterapkan juga di hari akhir. Artinya amal pun sedikit masih ada ada hak untuk memasuki surga. Pemahaman ini yang saya pahami dari beberapa senior atau ketua-ketua kami itu tidak sedetail apa yang diucapkan atau diterangkan oleh Bang Juma. Beberapa dari rekan kami juga menanyakan untuk hal itu. Saya hanya mewakili untuk kesepakatan bahwa ini bisa dijelaskan secara rinci. Cuman perinciannya ini yang saya tidak bisa jelaskan secara komprehensif atau secara logika pikir untuk menerima kebenaran. Ya intinya begitu ya Bang Juma, terima kasih. Bang Jawa, terima kasih. Edukasi, informasi, literasi yang memang disampaikan dari Quran itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya dalam hal ini dari beberapa bulan ini mencari keterangan dari berbagai sumber, bukan untuk membanding-bandingkan, tidak, tetapi dari beberapa segi keilmuan yang memang yang namanya keyakinan itu harus iya dan amin. Artinya ya saya sih sebenarnya malu ya karena sering banyak bertanya, tapi mohon maaf aja karena ketidaktahuan lebih baik saya bertanya daripada saya menafsirkan atau membawa pendapat sendiri. Karena saya di sini ya harus yakin dan valid dulu dengan informasi yang ada di pihak muslim. Jauh ini saya sangat meyakini apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Mungkin begitu dulu Pak. Terima kasih informasi dan edukasinya sangat berguna bagi saya. Terima kasih. Oke. Saya boleh bertanya nggak satu hal ringan buat saudara, untuk saudara, boleh nggak Bang Gugum? Iya Pak. Orang tua masih hidup? Sudah tidak ada. Saudara rindu sama mereka? Iyalah Pak, kita juga manusia biasa yang merindukan mereka. Iya. Kira-kira pencipta langit dan bumi yang menanamkan rasa rindu kepada kita ini tahu nggak bahwa kita sedang rindu kepada mereka? Pasti tahu. Solusi dari pencipta yang maha pengasih penyayang kepada kita yang rindu, yang tahu kita sedang rindu kepada kedua orang tua kita ini apa?
Ya, mendoakan mereka, Pak. Mempertemukan kita dengan mereka, betul? Ya, Ada nggak di dalam agama Anda kelak Anda setelah kebangkitan, setelah penghisapan, kemudian Anda dipertemukan dengan kedua orang tua yang Anda rindukan sekarang? ya, seperti tapi tadi Hejra kasih informasi itu perlu penafsiran, dan tafsirnya itu bisa berbeda-beda. Tapi yang jelasnya ya tidak ada lagi. Tidak ada. Sekejam itukah pencipta langit dan bumi ini? Ya tidaklah, Pak. Harus ada solusi. Apa solusinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat melayani mereka masuk ke tempat mereka dari pintu mana saja yang mereka mau. Subhanallah. Pertanyaan saya, maukah Anda setelah Anda meninggalkan dunia, anak Anda juga mengalami keadaan yang sama, mati dalam keadaan Kristen, mati dalam keadaan tidak akan pernah lagi bertemu dengan kedua orang tuanya nanti di sana? Kalau Anda mau, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda mau bertemu dengan keluarga Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda selanjutnya, silakan. Islam adalah jalan untuk berkumpul bersama keluarga nanti di kehidupan yang kekal. Bang Gugum, boleh nggak saya tahu yang 15% itu di bagian mana Bible yang saudara ingin kaji lebih lanjut? Ya, saya sebenarnya ini sudah belum semuanya saya karena saya selalu kalau bicara itu atau menumbuhkan narasi itu dengan data yang valid ya Bang. Cuma saya di sini takutnya adanya terjadi hujatan atau penghujatan, jadi saya juga harus membawakannya dengan bahasa yang bagus karena saya mau seolah-olah karena di sini memang banyak orang, jadi saya takutnya salah tafsir, saya takut disangka menghujat. Makanya dari 15 itu kita sharing aja, ambil satu-satu. Gitu. Contoh ya, maaf ini ya contoh. Saya meyakini bahwa firman Tuhan itu ada dan itu benar. Bahwa Yesus sama Masia itu tidak mempunyai seorang Bapa. Nah, pengertian dari firman atau kehendak atau perintah melalui Roh Kudus itu memang ada dan memang terjadi. Saya pernah diskusi dengan pihak Muslim, itu tidak benar. Bahkan saya dihujat atas informasi yang saya sampaikan tersebut. Saya tidak mau permusuhan. Jadi begitu saya naik, saya takutnya dianggap Bang Juma. Ini suaranya putus atau mix dewa yang hilang ini? Putus suaranya. Putus Bang, putus. Suaranya putus-putus. Udah kecil, putus-putus pula. Ya. Dibesarin suaranya Pak Gugum. Maklum sini. Sebentar Pak. Bang Gugum putus. Kuping lu yang hilang. Suaranya Kuping lu yang hilang, Pak. orangnya ada,
tapi Bang Ayubi nggak ada. Salah handset ini, mestinya handsetnya ke kiri, yang kiri Ya, kanan ini ya. Ntar dibalik dulu sama dia handsetnya. Ya. Lanjut Pak Hugum. Apa yang 15% itu meragukan di dalam Islam? Silakan tanggapi pernyataan dari Bang Juma. Silakan. Hilang suara ini. Hilang suara apa suara dewa ini? Mohon maaf, Iwan. Bukan, dia suaranya. Kuping lu yang hilang dia. Waduh, kepantal dia. Kuping lu yang handsetnya hilang. kebalik lagi. Saya naikkan lagi. Ntar handsetnya kebalik lagi nih. Ya, udah. Saya ini cuma bisa mendengar suara, saya tak bisa melihat gambar di HP saya nih, nggak ada gambar. Cuma saya bisa ngomong nih. Penumpang gelap. Pak Gugum, Pak Gugum terpental kok gara-gara saya. Pak Gugum terpental. Oh, netizen ada aja nih kalian. Piye toh? Pental dia. Iya, toh. Bercanda dia, Bunda. Suara saya gimana teman-teman? Putus nggak Jun? Jelek. Jelek suaranya. Jelek. Brother Jibril, Naikkan lagi Bang Zuma, setengah oktaf lagi. turn on my camera, so can I come back in 1 minute, maybe? Lagi. Suara saya bagus kok. Ada Bang Juma, ya Allah. Ya Allah, kirain nggak ada Bang Juma. Sehat, Bang? Ya, Dan ada Bersemangat berbicara, kita tidak bisa menahan orang. Allahu Akbar. Jadi saudara Gugum, kalau berbicara mengenai Yesus dan Roh Kudus, sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak murni keliru. Kelirunya hanya terdapat kepada konsep di mana Roh Kudus itu dianggap sebagai pribadi Tuhan. Kelirunya itu di situ. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran juga mengatakan wa ataina Isa bin Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu memang diperkuat dengan pendampingan malaikat Jibril, yaitu Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Malaikat sebenarnya yang memberikan kekuatan itu adalah Roh Kudus. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya, tak ada yang salah. Yang keliru kemudian adalah agama yang muncul belakangan yang menganggap Roh Kudus itu sebagai pribadi Tuhan. Di situ kelirunya. Tapi kalau Nabi Isa atau dalam ini Yesus ada kaitannya dengan Roh Kudus, memang betul. Karena beliau adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Maka mutlak kemudian beliau menerima firman, sedangkan malaikat yang menyampaikan firman kepada manusia disebut Roh Kudus. Itulah malaikat Jibril. Ibunya pun Gabriel datang kepada ibunya memberitakan wahyu akan lahirnya seorang anak. Beliau juga si Roh Kudus ini yang datang kepada Maryam untuk menyampaikan hal tersebut. Makanya Al-Quran mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu Bang. Nah, kekeliruannya kemudian ketika Roh Kudus ini justru dianggap sebagai Tuhan. Padahal kalau kita melihat dalam Yohanes 16 nomor 13, Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, dia bukan pribadi Tuhan. Yang dimaksud pribadi Tuhan adalah beliau pencipta langit dan bumi yang maha berkehendak, maha berkata-kata, maha berkeinginan. Artinya maha berkehendak ini ya, apapun yang dia kehendaki dia tinggal firmankan, dia tinggal ucapkan. Sedangkan Roh Kudus jelas sekali dikatakan apabila ia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan didengarkannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu artinya beliau ini juga makhluk yang masih menerima pernyataan dari sumber utama. Berarti dia hanya utusan. Inilah yang kami sebut Roh Kudus yang datang kepada Roh kebenaran, sehingga Roh kebenaran pun tidak akan mengucapkan
mengucapkan kalimat apapun, kata apapun selain daripada apa yang didengarkan dari Roh Kudus ini. Roh Kudus pun demikian, tidak melakukan ucapan sedikit pun tanpa ada instruksi dari pencipta langit dan bumi. Makanya ketika umat Islam itu ditanya, kenapa Jibril tidak memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang kepada Rasulullah di Gua Hira? Kenapa? Ya karena sifat daripada Jibril yang adalah Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya, selain apa yang terlontar dari lisannya adalah wahyu yang diperintahkan. Kalau dia memperkenalkan diri, berarti dia tidak menyampaikan wahyu lagi. Perkenalkan, nama saya Jibril. Oh, itu bukan wahyu, itu bukan wahyu. Sementara tugasnya hanya menyampaikan apa yang didengar, karena dia tidak mendengarkan dari Tuhan. Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, aku adalah Jibril. Berarti ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dia menyampaikan kalimat yang sama. Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, aku adalah Jibril. Berarti Jibril menerima wahyu dari Jibril. Makanya dia tidak berkata-kata, dia seketika ikra, baca. Aku nggak bisa baca ikra, tidak ada penambahan kata. Aku tidak bisa baca ikra, karena cuma itu yang diterima oleh Jibril Roh Kudus. Tidak akan mengucapkan kalimat apapun. Andai saja Jibril ini bisa punya nafsu, maka ketika Rasulullah mengatakan saya tidak bisa membaca, maka Jibril akan bisa jadi menambahkan kalimat tadi, kata tadi, baca. Begitu Rasulullah mengatakan saya tidak bisa baca, ku bilang baca, ada penambahan kata. Kenapa? Karena syahwat, ada nafsu, ada kehendak bebas. Itulah yang terjadi dengan kitab saudara. Ditulis Lukas, hasil penyelidikannya tinta merah ucapan Yesus, tinta hitam nafsu. Markus, Yohanes dan seterusnya melakukan penelitian. Yesus berkata, tinta merah, tinta hitam pengantar nafsu. Kehendak bebas, karena mereka bukan kemudian nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Sedangkan sifat daripada Roh Kudus, apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Maka karena yang didengarkan kemudian Allah ikra, maka yang disampaikan ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, maka yang disampaikan ucapan itu, gak ada tambah-tambah. Makanya dikatakan dalam Ulangan 18:18, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti yang disimpan di mulutnya nabi yang sama seperti Musa bukan firman Jibril, bukan firmannya Roh Kudus, tetapi firman yang berasal dari Tuhan lah yang disimpan di dalam mulutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka mutlak harus ucapan-ucapan Rasulullah ketika dirangkum, maka rangkuman ini menjadi sebuah kitab yang mutlak absolut disebut suci, karena tidak ada campur tangan perkataan Rasulullah. Begitu juga harusnya kitab Injil, kitab yang diajarkan oleh Yesus, ketetapan-ketetapan diucapkan oleh Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yohanes 12:49. Bagaimana kedudukan ucapan Yesus tersebut? Ucapan Yesus itu pun muatannya hanya hadis. Itu bukan firman Tuhan itu yang diucapkan Yesus. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ucapan Yesus ini bukan firman Tuhan. Ucapan Yesus ini sabda Yesus. Sabda Yesus berarti hadits kalau di dalam Islam. Bukan kalam, bukan firman Allah. Yang disebut firman Allah adalah ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel yang dia terima dari Tuhan, firman itulah yang disebut kalamullah. Pertanyaannya sekarang adalah Yohanes 17:8, apakah itu firman Tuhan? Bukan, itu sabda. Sama dengan Yohanes 12:49. Yohanes yang tadi 17:8 itu sabda Yesus. Apa itu sabda? Penjelasan Yesus terhadap firman.
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini bukan firman Tuhan, tapi sabda seorang nabi, utusan Tuhan yang sedang menjelaskan kemudian apa yang menjadi tugasnya kepada Bani Israel. Nah pertanyaannya, mana firman Tuhan yang disampaikan Yesus itu? Yang kata Yesus tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Kita cari mana? Ada enggak? Sedangkan di dalam Markus 1 nomor 14 Yesus berkata, di situ diterangkan oleh hasil penyelidikan Markus bahwa Yesus setelah Yohanes ditangkap di penjara, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu? Injil Allah berarti murni 100% kalam Allah. Mana dia? Tak ada. Loh, Injil Allah itu ini Bang Suma, Injil Allah itu maksudnya kabar gembira. Iya, justru itu, mana kabar gembira dari Allah? Yang Yesus tidak tambah, yang Yesus tidak kurangi. Karena di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus pun kemudian menyampaikan firman yang Yesus sampaikan. Makanya dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, mana Injil Yesus? Injil Yesus artinya ucapan-ucapan Tuhan yang disampaikan dari lisannya Yesus. Mana itu? Tak ada. Tak ada. Jadi yang muncul kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apakah itu Injil? Bukan. Itu bukan Injil. Itu adalah rangkuman cerita hasil penyelidikan orang-orang terdahulu terkait tentang Yesus dan ajarannya. Jadi mereka ini adalah penyimak, mereka ini adalah penonton, di mana dia menyaksikan Yesus sedang memberitakan Injil Tuhan. Yang mereka tuliskan ini bukan Injil, yang mereka tuliskan ini Bibles atau Nats. Nats artinya berita-berita yang mereka kumpulkan menceritakan tentang Yesus yang mereka lihat berdasarkan kesaksian atau berdasarkan cerita. Mereka kumpulkan kemudian menceritakan tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang membawa pengajaran. Jadi kitab Anda bukan firman Tuhan. Kitab Anda itu adalah rangkaian karya, mungkin dikatakan karya ilmiah atau apa, terserah, yang menceritakan tentang Yesus dan Injilnya. Makanya Bung, tidak ada kemudian di dalam kitabnya orang Kristen abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selain di Indonesia yang menyebut kitab mereka sebagai Injil. Tidak ada. Cuman di Indonesia yang menyebut kitabnya mereka dengan Injil. Kenapa? Karena meniru Al-Quran. Nah nanti kalau dikatakan, oh, bukankah Injil itu artinya Evangelion? Iya, setelah Anda menerjemahkan. Tapi yang mengajarkan kalian menyebut Injil, Al-Quran yang mengajarkan kalian menyebut itu. Al-Quran yang mengajarkan kalian menyebut Injil. Tidak ada kata Injil di luar Al-Quran. Sebelum adanya Al-Quran tak ada. Yang ada apa? Biblika. Apalagi Biblos. Itu yang ada. Nanti di Indonesia baru pandai-pandaian mengambil kata Injil dari Al-Quran, lantas mengambil dua kata Evangelion. Apa itu? Kabar gembira. Padahal Injil dalam asli bahasanya bukan artinya kabar gembira. Bukan artinya kabar gembira. Tetapi itu adalah bahasa Arab yang kemudian mungkin disadur dari bahasa Yunani menurut kalian. Tetapi tidak, itu adalah isim alam yang memang sudah merupakan nama sebuah pengajaran. Sama seperti Suma. Suma tak punya arti, tapi itu adalah nama yang dinisbahkan kepada anak yang ganteng yang ada di Makassar, diberi nama Suma. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena itu adalah penamaan. Seperti itu adanya. Sekiranya gitu Bung, Saudara Gugun, silakan. Ya, sepakat Bang Juma, karena saya juga memang tidak mengimani atau tidak mengambil satu atau tidak percaya satupun dengan kitab-kitab kanonik ya, yang 4 Injil itu. Kalau saya mengimani itu, saya udah gak Kristen, karena saya tidak merasa Kristen, karena saya tidak mengimani hal tersebut. Jadi bagi saya memang saya sepakat dengan Bang Juma, itu adalah notes, ada catatan. Nah, yang saya pelajari adalah ini Injil yang dianggap apokrif. Itu semuanya tercantum di dalam Injil-Injil apokrif, ya. Belakangan kemudian ditemukanlah Injil Thomas. Nah, disitulah banyak pertanyaan yang memang saya harus sampaikan. Karena kalau mengacu kepada Injil kanonik, itu semuanya bertabrakan. Dan itu semuanya dongeng. Saya yakin itu. Tapi kalau yang dimaksud Injil bagi kami itu adalah
Injil-Injil yang dianggap favorit mereka. 12 murid Yesus Hamasia itu menerima wahyuan itu dari rantai informasi langsung dari beliau. Mungkin di Muslim itu dikatakan sanad ya, atau langsung dari informasi yang ke saya. Nah, hal inilah saya seperti tadi bilang ke Bang Dewo, titik lemahnya Injil kami pun ada di sini. Jadi yang 15% itu yang Bang Juma bilang tadi tidak ada, itu ada di Injil Thomas, Pak. Saya bisa buktikan nanti ya. Setelah saya rangkum apa yang diberikan Injil Yesus kepada Filipus, itu tercantum di dalam Injil Thomas. Nah, cuman validasinya ini apakah selaras dengan Quran atau tidak gitu. Nah, hal-hal inilah yang sifatnya bagi saya sensitif karena ini membawa ayat, Pak. Saya nggak mau perang ayat. Kalau memang perang ayat itu kan harus mengetahui satu sisi lawan kita dan amunisi kita. Nah, amunisi saya di Quran itu tidak ada. Makanya saya lebih bertanya validasinya itu dari mana. Karena kalau bicara kritik teks, anggaplah Injil Apokrit itu datang di abad kedua, Quran datang di abad 6. Secara teks kami itu lebih dulu. Tapi pewahyuan kebenaran di Quran itu terjadi dengan keselarasan dengan pihak kami. Artinya apa? Seperti Bang Juma dan Bang Dewa telah jelaskan dulu bahwa keumian seorang Nabi Muhammad itu tidak mungkin dia membaca atau bermain ke Yerusalem yang begitu jauh dari Mekah. Itu yakin saya 100% dapat wahyuan malaikat kepada beliau. Nah, hal-hal inilah yang saya akan mengungkapkan nanti, yang 15% itu Bang Juma. Terlepas dari hal itu, edukasi ini saya terima kasih kepada Bang Dewa, Bang Juma, kepada rekan-rekan lain yang memang support kepada kami sebagai umat minoritas untuk mempelajari lebih dalam tentang Injil ini. Memang tidak bisa saya utarakan semua karena saya juga dengan keterbatasan waktu dan malu lah sering bertanya. Lebih baik saya sedikit-sedikit, tapi hal itu menjadi yang terbaik bagi kami. Begitu Bang Juma. Iya, kalau boleh tahu saudara ini di sekte mana rupanya? Protestan? Tidak, saya bukan Protestan, saya bukan Katolik, saya bukan Advent, saya bukan apapun itu namanya. Saya pure Nasrani sesuai dengan Nasrani. Ya, itu jadi tidak ada sangkut apapun sedikit pun saya dengan pihak kegerejaan atau kekristenan. Begitu Bang Juma. Tapi KTP? Kenapa Bang? Tapi KTP-nya apa? Kan agama pasti ada di situ. Islam. Betul. Kalau KTP sekarang karena dulu saya pernah salah cetak, saya lebih memilih Muslim karena kedekatan syariah dan akidah kami begitu Pak. Jadi intinya hal-hal yang berhubungan dengan administrasi negara memang kami perlukan. Cuman keminatan kami di sini selalu berlindung kepada pihak Muslim daripada saya setiap hari selalu diteror oleh para misionaris yang ya begitulah, mungkin Bapak tahu sendiri dengan berbagai cara. Cuma kami menutup diri dari beberapa hal yang memang tidak membahayakan diri kami dalam soal akidah. Begitu Bang Juma intinya. Jadi ibadahnya, rumah ibadahnya di mana ini? Enggak ibadah juga, enggak ke gereja? Tidak, kami tidak ke gereja. Kami punya bait suci sendiri. Tapi bukan juga masjid? Kenapa Bang? Bukan masjid juga? Sembayang. Pernah salah satu anak didik saya masuk masjid dan mereka sholat situ, saya biarin. Karena apa ya? Biarlah mereka belajar sedikit-sedikit begitu. Komunitas saudara ini sudah banyak di Indonesia? Saya belum bisa ungkapkan Pak, karena ya. Oh iya, terima kasih. Begitu Pak. Iya, sip. Oke, ya selama ini Anda belajar Quran juga? Enggak?
Sempat Saya belajar Al-Quran. Iya, saya mempelajari dari, memang kitabnya kami belum punya. Saya lihat dari Google aja. Karena sesuatu itu ya lebih mudah mungkin ya. Karena panduan guru kami belum ada, ya hal-hal yang berhubungan itulah yang saya pertanyakan untuk mengikuti. Sudah bisa baca Quran berarti? Sedikit. Iya, iya, iya. Berarti kitabnya Barnabas, kitab Thomas, kayak gitu-gitu ya? Betul, Maryam Filipus ada? ada. Filipus juga. Kitabnya Filipus memang ada. Kenapa? Kitab bukunya, buku kitab Injil Filipus memang ada sama abang atau cuman lihat di internet? Enggak, ada, cuman translate, sudah terjemahan. Oh, tebal mana dengan buku Lukas? Yang saya tahu Pak, yang Alfabet itu pada tipis-tipis Pak, tidak setebal kanonik yang. Oh gitu. Apakah di dalam kitab Filipus itu benar-benar Yesus diceritakan menikah? Nah, inilah ya Pak, yang saya tidak. Filipus 49. Betul, itu yang yang berhubungan dengan pernikahan ini. Karena mengangkat ini, sepemahaman saya ya, ada narasi yang salah, ada narasi yang tepat. Saya juga bertanya kepada Bapak Muslim, artinya Yusuf itu ada dua sisi pandangan bagi mereka. Ada yang dikatakan bahwa Yusuf itu adalah Zakaria yang membimbing Maria, yang mengawasi, yang menjaga dia. Saya belum bisa mengambil satu sikap untuk dia itu salah. Tapi kalau kurang benar, ya, karena versi Muslim pun bahwa Maryam atau Yesus sama Sia itu tidak menikah, begitu Pak. Iya, iya, iya. Kalau Yesusnya menikah kan di Filipus 49? Iya, kalau narasinya begitu Pak. Kalau narasinya begitu memang. Cuman validasinya kan, semua juga sudah divalidasi karena Bapak juga tahu sendiri Pak. Oke. Injil itu adalah satu Oke, sip. catatan. Saya kira ini, iya. Ya, terima kasih atas. Ada keinginan nggak untuk suatu saat nanti? Ada satu lagi Bang. Ada keinginan nggak suatu saat nanti akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Iya Pak, karena saya seperti bilang tadi ke Bang Dewa bahwa disinilah letaknya kelemahan Injil kami gitu. Yang saya tidak mengkritik atau menanyakan satu perang ayat dengan Muslim, karena konferensif dari syariatnya sebegitu komplit. Kalau di kami tidak. Jadi titik lemahnya ini yang saya tadi jelaskan 15% lagi yang harus saya tanyakan, tapi mungkin dalam tidak waktu yang singkat, karena jujur aja saya malu terlalu banyak menanya. Begitu. Oke, baik Saudara Gugun. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Thank you. Setelah 4 minggu pemakaian, saya jamin semua gejala akan hilang sama sekali.